Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore sahabat Ananda semuanya. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua, yaitu Ananda Menyapa. Nah, di sore hari ini nih kebetulan lagi hujan deras ya dok ya. Iya, betul Jadi, sekali. kayaknya enak kalau misalkan kita sambil ngobrol-ngobrol ya dok. Iya, benar. Iya, Untuk oke. mengisi waktu luang ya, Iya, Dok. betul banget Benar. untuk mengisi waktu luang kita semua. Nah, jumpa lagi dengan saya Dr. Regia Anadia Pinastika. Hari ini kita semua akan menghadirkan satu pakar yang tentunya kita udah kenal semua ya teman-teman ya, udah nggak asing lagi bagi kita semua, yaitu Dr. Citra Dewi. Halo Iya. dok. Halo Dokter Regia. Halo dok. Iya, gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, iya. Jadi Dokter Citra ini adalah salah satu dokter umum di Rumah Sakit Ananda Purwokerto ya teman-teman ya, bagi yang belum tahu. Nah, hari ini dok, rencananya kita bakal berbincang-bincang nih dok tentang materinya itu tentang instalasi gawat darurat atau IGD. Oh, nah, iya. mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih belum terlalu paham atau belum terlalu familiar ya dengan kasus-kasus seperti apa sih yang harus dibawa ke IGD, kemudian pada kondisi apa aja sih yang harus memerlukan pertolongan segera ya dok ya. Kemudian mungkin masih ada yang bingung juga kapan sih kita harus bawa pasien ke poli atau bawa pasien ke IGD. Nah, hari ini akan dikupas secara tuntas ya dok ya. Iya, Bareng-bareng. insya Allah. Insya Allah. Oke. Langsung kita mulai aja ya dok ya buat Iya. mempersingkat waktu. Nah, Boleh. sebelum kita masuk ke materi kapan kita harus bawa pasien ke IGD nih dok, sebenarnya definisi dari IGD itu sendiri apa sih dok? Oke, jadi definisi dari IGD itu sendiri sebenarnya instalasi gawat darurat. Nah, IGD ini adalah sebuah unit yang memberikan pelayanan khusus untuk menangani kasus gawat darurat. Dan IGD ini beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto juga sudah ada IGD ya, gitu. Jadi kami pun sudah bisa memberikan pelayanan kasus gawat daruratan untuk para teman-teman semuanya. Seperti itu. Oke, jadi IGD itu instalasi gawat darurat ya dok ya. Iya. Terus kalau misalnya nih dok, kita masuk ke IGD, mungkin teman-teman kalau misalkan pada ke IGD kan pada lihat ya ada zona merah, zona kuning dan zona hijau. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih dok? Oke, jadi kalau yang udah pernah ke IGD pasti akan lihat tuh banyak garis-garis ya dok. Misal iya, betul, dari dok. pintu masuk sampai ke bednya. Itu ada yang merah, kuning, hijau. Nah, itu adalah sebuah sistem di IGD yang disebut dengan sistem triase. Apa sih triase itu? Jadi triase itu adalah sebuah sistem untuk memilah pasien berdasarkan kegawatan dan kedaruratan si kasusnya pasien tersebut. Jadi misal nih ya dok, contoh triase merah. Nah, triase merah itu yang emergensi nih kasusnya dan membutuhkan resusitasi segera. Kalau misalnya yang kuning itu untuk kasus yang urgensi. Jadi dia memang darurat tapi tidak gawat gitu. Jadi tidak mengancam jiwa seperti yang merah. Kalau yang hijau dia tidak gawat dan tidak darurat seperti itu. Jadi lebih aman. Nah, merah, kuning, hijau itu juga menentukan respon nakes, berapa lama sih respon nakes untuk ketemu dengan pasiennya. Seperti itu, karena yang seperti kita ketahui untuk jumlah nakes dan jumlah pasien biasanya lebih banyak pasiennya ya, betul, gitu. dok. Nah, kalau misalnya merah itu harus segera karena seperti fungsinya dia itu untuk pasien yang mengancam jiwa, jadi harus segera. Kalau yang kuning itu biasanya sampai 30 menit, kalau yang hijau itu sampai 60 menit. Sampai 60 menit. Berarti di zona masing-masing pun ada waktu masing-masing ya dok ya? Iya, Kapan penanganannya harus maksimal berapa menit gitu ya? Jadi gitu teman-teman, kalau seandainya mungkin ada yang masih bertanya-tanya nih, kenapa di IGD misalnya kok nggak langsung ditangani segera? Misalkan pasien A datang duluan, terus pasien B datang berikutnya, tapi kondisinya pasien B lebih gawat nih, jadi dia dilayani duluan. Nah, itulah sebabnya kenapa ya. Jadi kalau misalkan pada kasus-kasus kegawat daruratan biasanya harus dilakukan penanganan segera teman-teman ya. Jadi mungkin bukan kita memilah-milah pasien ya, jadi pengen diduluin yang mana, tapi kita melihat dari
tingkatannya itu sendiri ya dok Iya, ya, betul berarti sekali. ya, oke. Jadi nggak kayak di poli ya, Kayak di nggak poli. pakai antrian Oh iya gitu. betul teman-teman. Heeh. Kalau di poli kan bisa dibilang kasusnya mungkin yang tidak gawat darurat ya dok Iya, ya. tidak Jadi gawat, bisa tidak diurutkan darurat. sesuai antrian aja. Sedangkan Iya, kalau di betul. IGD walaupun dia datang duluan belum tentu ditangani pertama ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Terus selanjutnya nih dok, masih berkaitan dengan yang pertanyaan sebelumnya sih dok ya, tadi sudah terjawab sepertinya. Untuk kasus seperti apa aja sih dok sebenarnya yang harus dibawa ke IGD? Gitu. Oke. Pada dasarnya IGD itu semua penyakit bisa dibawa ya, karena kan bisa dibilang yang ke IGD itu kan orang awam ya, bukan semua nakes gitu. Jadi kalau ragu sih bawa aja, tapi kasus yang ditangani di IGD itu utamanya adalah kasus yang gawat dan darurat. Contoh nih ya, pasien dengan nyeri dada yang curiganya serangan jantung. Nah, kemudian pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau pasien yang sesak nafas yang berat banget, kemudian pasien yang henti nafas, henti jantung seperti itu. Atau kasus yang lain seperti contohnya nyeri. Nah, kan ada beberapa orang yang nyerinya sangat hebat, itu kan kadang ini ya nggak tertahankan Iya, dok, betul, katanya. dok. Nah, itu Iya. juga bisa ditangani di IGD. Kemudian pasien dengan mual muntah, kan itu sering banget ya dok. Iya, Mual betul. muntah udah katanya udah diobatin dulu tapi tetap nggak terkontrol. Nggak ada Nah, itu perbaikan ya, dok, juga ya. iya. Kemudian pasien ibu hamil, ibu hamil yang mau melahirkan juga bisa langsung dibawa segera ke IGD seperti itu. Atau pasien anak yang biasanya kejang, lagi demam terus kejang, nah itu juga bisa dibawa ke IGD. Oh iya, oke. Berarti gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan kasus, misalkan pengobatannya nggak apa ya dok ya, nggak efektif gitu ya selama berkali-kali datang kok masih seperti ini, terus tiba-tiba ada muncul nyeri hebat atau keluhan baru, boleh langsung dibawa ke IGD ya dok ya. Iya, yang perburukan kayak gitu. Perburukan ya. Selanjutnya nih dok, kalau misalnya kita udah sampai IGD, misalnya ada pasien datang nih dok, dari awal dia datang kemudian sampai akhirnya dia ditentukan boleh pulang lagi atau harus lanjut ke rawat inap itu, step-stepnya apa aja sih dok biasanya yang dilakukan oleh dokter dan perawat dan bidan juga? Iya. Ini pertanyaan yang cukup banyak ya dok. Iya, betul, dok. Karena memang banyak orang kan ya nggak selalu ke IGD ya dok. Dan kadang beberapa orang juga takut nih mau diapain sih sebenarnya di IGD, kayaknya kok serem banget gitu ya. Nggak usah takut teman-teman gitu, kalau ke IGD alurnya itu cukup panjang tetapi gak diapa-apainnya macam-macam gitu ya. Jadi yang pertama biasanya pasien datang itu kita screening dulu gitu ya, apalagi di masa pandemi COVID ini biasanya kita screening dulu apakah si pasien ini kira-kira ada kecurigaan ke penyakit yang menular, infeksius ya dok ya, yang infeksius, misal contohnya ada arah ke COVID seperti gitu. Nah kemudian kita juga sambil menilai kegawat daruratannya gitu. Jadi kalau yang seperti tadi yang triase, kalau dia gawat darurat ya kita langsung segera gitu, langsung kita lihat gitu. Kemudian kita lihat apakah dia beresiko untuk memiliki penyakit pernafasan yang menular atau tidak, karena nanti kan itu menentukan di lokasi mana seperti itu, apakah di ruang isolasi atau bukan. Kemudian yang ketiga, dokter akan mengunjungi teman-teman nih sama perawat, kita akan lakukan anamnesa. Jadi anamnesa itu adalah sebuah wawancara antar dokter, perawat dengan pasiennya, ada keluhan apa, kemudian biasanya ditanyain udah berapa lama, kemudian di mana lokasinya, terus apa sih yang memperberat, kemudian udah kalau membaik dengan apa, atau misal memburuk dengan apa, seperti itu. Riwayat penyakitnya gimana. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tanda vital. Nah, pemeriksaan tanda vital itu
tensi yang pertama, tekanan darahnya berapa, kemudian nadinya, frekuensi nafasnya berapa, kemudian suhunya, kemudian saturasi oksigennya. Nah, itu nanti kita cek juga. Sekalian dokter juga pasti akan melakukan pemeriksaan fisik, dari atas kepala sampai ujung kaki, kemudian disesuaikan dengan anamnesa seperti itu. Kalau memang diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen toraks, terus atau swab atau cek darah, iya gitu. Nanti dari situ dokter yang berjaga baru bisa menentukan nih kira-kira dirawat atau pulang seperti itu. Jadinya tentunya disesuaikan dengan keluhan pasien pada saat itu ya teman-teman ya. Kita jadi sebagai dokter dan juga perawat juga nggak serta-merta mematokkan misalkan semua pasien harus diperiksa A, B, C tergantung dengan keluhannya saat itu. Kalau seandainya memerlukan pemeriksaan darah yang spesifik misalkan untuk pemeriksaan fungsi ginjal atau fungsi hati gitu juga nanti kita rencanakan kalau memang ada indikasi atau kecurigaan ke arah sana ya dok ya, berarti ya. Oke, terus gini dok, kalau misalkan di masa pandemi gini kan kita tahu ya dok ya, pasti banyak teman-teman yang takut untuk dibawa ke IGD atau berobat ke IGD atau bahkan ke rumah sakit pun udah takut nih dok. Iya, nah, sudah menunda lah. Betul, jadi kita cenderung menunda-nunda lah untuk datang ke IGD atau ke rumah sakit ya. Nah, kalau misalkan di IGD itu dok, gimana sih dok misahin pasien antara yang kecurigaannya ke arah COVID dan yang pasien biasa? Itu apakah ada ruangan khusus terpisah atau disatukan di satu ruangan ya dok? Tentu saja enggak ya, karena sesuai dengan peraturan pun untuk IGD yang curiga COVID dan tidak pasti kita pisah gitu ya. Betul, jadi kalau dokter kok udah curiga nih kayaknya ke arah COVID deh gitu ya, itu pasti kita letakkan pasiennya di ruang isolasi seperti itu. Jadi pasien yang bukan COVID juga tetap aman untuk periksa datang ke IGD. Seperti itu. Oke, jadi kalau di IGD Ananda itu sendiri memang ada ruangan terpisah khusus ya teman-teman ya untuk yang isolasi. Jadi kalau seandainya pasien datang udah menunjukkan kecurigaan ke arah infeksi saluran pernafasan kayak seperti sesek, kemudian ada misalkan penurunan saturasi oksigen ya dok ya, dokternya pasti secara otomatis bakalan langsung naruh pasien tersebut di ruangan terpisah, jadi nggak digabung dengan pasien-pasien yang kiranya tidak ada kecurigaan ke arah COVID ya teman-teman ya. Gitu. Oke, kemudian tanggapan dokter Citra nih dok ya tentang orang-orang yang takut dibawa ke IGD karena takut divonis penyakit yang aneh-aneh nih dok, karena nggak jarang ya teman-teman ya kayak kita mendengar seperti omongan orang-orang kayak kalau misalkan dibawa ke rumah sakit nanti tiba-tiba divonis penyakit A, penyakit B, penyakit yang udah parah gitu. Nah itu gimana tuh dok tanggapannya? Kalau tanggapan saya ya dok gitu, sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya untuk datang ke IGD, karena pada prinsipnya kalau penyakit itu cepat ketahuan gitu ya, jadi lebih cepat juga penanganannya seperti itu. Jadi untuk menunda memeriksakan sesuatu itu kurang baik teman-teman, apalagi kalau misalnya udah telat gitu ya, itu biasanya ya pemeriksaannya akan lebih banyak, kemudian terapinya akan lebih mahal, kemudian perawatannya juga akan lebih lama seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memang ada keluhan kesehatan, sebaiknya segera diperiksakan. Segera diperiksakan ya dok ya, betul. Jadi kita nggak serta-merta memvonis penyakit A ya dok ya pada pasien. Semuanya tentu harus ada buktinya ya teman-teman. Setelah kita lakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang seperti hasil laborat, kemudian hasil ronsen, semuanya sudah jelas tertera di situ hasilnya seperti apa. Kita sampaikan apa adanya kepada pasien. Jadi tidak ada ceritanya kita memvonis yang aneh-aneh, betul ya dok ya? Iya, nggak ada. Oke, kemudian ini ada pertanyaan nih dok, berkaitan dengan jawaban dokter yang tadi mungkin ya, kebetulan dari sahabat Ananda ada yang mengajukan pertanyaan yang
mirip-mirip nih dok. Pertolongan pertama dengan kasus anak kejang demam sebelum dibawa ke IGD itu harus seperti apa dok? Karena mungkin banyak orang tua di sini yang masih belum mengetahui kira-kira kalau kalau anaknya kejang nih di rumah harus diapakan sih, penanganan pertamanya harus seperti apa, diposisikannya seperti apa, kemudian diberikan obat-obatan apa. Silakan dok. Oke. Ya. Kejang ini adalah sesuatu yang sering terjadi ya. Saya pikir itu orang tua harus paham supaya tidak merasa sendirian gitu ya. Karena ya namanya anak sendiri pasti apapun kondisinya, karena kita punya ikatan ya dengan anak gitu, apalagi anaknya kejang itu pasti panik banget gitu ya. Oke. Iya, betul. Ini pertanyaannya cukup bagus. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum ke IGD? Jadi, semisal nih kita menemukan anak kita kejang gitu ya. Yang pertama, letakkan si anak itu ke tempat yang datar gitu, ke datar dan tidak terlalu ramai dengan barang-barang seperti itu. Kemudian jauhkan juga dari barang pecah belah atau cermin atau gelas yang beresiko dia tertendang seperti saat kejang. Nah, kemudian yang kedua adalah miringkan gitu. Kenapa sih kok dimiringkan gitu ya? Karena pasien kejang pun kadang dia akan mengeluarkan cairan dari mulut gitu, cairan dari mulut, kadang berbusa gitu ya. Nah, itu beresiko sekali pada pasien yang kejang untuk terjadi aspirasi karena jadi aspirasi itu si cairan itu masuk ke paru-paru. Karena itu pasien anak yang kejang kita harus miringkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita longgarkan nih bajunya. Misal dia pakai baju full nih kayak gini, ya kita buka nih atas gitu. Kemudian kalau dia punya kerah dilonggarin kayak gitu. Supaya apa? Supaya oksigenasi atau nafasnya itu tidak ada yang menghambat jalan nafasnya. Karena kan pasien kejang tuh rentan juga nafasnya bermasalah, bisa sampai mukanya biru dan segala macem gitu. Terus setelah itu kita sambil observasi, kalau misalnya kita memang punya obat dari dokter yang melalui dubur, kita bisa masukkan obat itu gitu. Nama obatnya apa itu dok kalau untuk yang dari dubur? Kalau yang dari dubur itu macamnya banyak ya gitu. Ada yang kandungannya anti kejang, ada yang kandungannya anti demam gitu, tergantung kasusnya biasanya. Biasanya sih orang tua yang punya obat itu yang kejangnya sering nih dok. Ya gitu. udah ngerti ya dok ya. Jadi kayak kalau misalkan anaknya udah ada tanda-tanda ke arah kejang, dia udah siap. Iya, biasanya gitu dia punya riwayat sebelumnya. Punya betul. obat itu. Karena kan nggak mungkin nih tiba-tiba pasien misal kejangnya pertama kali ya. Nah, pertama kali kejang langsung punya obatnya atau dia beli dulu kayaknya jarang banget sih. Betul sekali. Iya. Jadi gitu ya buat orang tua semuanya, kalau seandainya ada kasus kejang di rumah gitu ya untuk anak-anaknya. Nah, penanganannya harus tepat nih, karena kalau misalkan kita memposisikannya salah, kemudian yang tadi dokter Citra jelaskan juga nggak dilakukan oleh orang tua semua, takutnya malah menyebabkan komplikasi yang lain nih, seperti kegagalan pernafasan juga. Nah itu kan agak membahayakan ya dok ya, bahkan sangat membahayakan apalagi buat anak-anak kecil gitu. Oke, kemudian ini ada tambahan ini ya dok ya, tambahan pertanyaan juga nih dari sahabat Ananda. Kalau lahiran normal itu bisa pakai BPJS nggak sih dok? Oke. Untuk pembiayaan ini cukup banyak ya pertanyaannya sepertinya untuk semua rumah sakit mungkin ya termasuk Ananda. Jadi pada prinsipnya kalau kami semua dokter di Rumah Sakit Umum Ananda pasti akan menangani semua pasien apapun pembiayaannya karena kami memang memprioritaskan kedatangan pasien nih kondisinya seperti apa, apakah gawat darurat, apakah gawat tapi tidak darurat seperti itu ya, atau pasien yang tidak gawat dan tidak darurat gitu.
Untuk pembiayaannya di Rumah Sakit Umum Ananda sendiri bisa pakai BPJS, bisa pakai umum, bisa pakai asuransi, tergantung teman-teman memiliki pembiayaan yang mana, seperti itu. Oke, berarti bisa ya dok ya, berarti kalau untuk BPJS digunakan untuk lahiran normal sih bisa ya teman-teman ya, gitu. Karena maksudnya dalam kondisi seperti apapun tetap yang utama itu pertama adalah penanganan segeranya dulu gitu ya. Oke, kemudian oh iya, informasi nih ya buat teman-teman, kalau misalkan ada dalam kondisi gawat darurat di rumah dan kebetulan tidak ada transportasi mungkin untuk ke IGD atau ke rumah sakit atau tidak ada akses gitu ya, bisa langsung menghubungi nomor 0281 624 170 untuk penjemputan pasien ke rumah. Nah, nanti dari tim kami, dari perawat dan dokter akan menjemput pasien ke rumah dan mengevaluasi kesehatan seperti apa di rumah. Selanjutnya apabila memerlukan pertolongan segera akan langsung dibawa ke IGD Rumah Sakit Ananda gitu. Ya dok ya. Oke, terus sepertinya ada pertanyaan lagi ya dok. Betul, ada pertanyaan tambahan ya dok ya ini. Dok, bisa cek kesehatan nggak untuk kerja ya? Untuk cek kesehatan yang untuk kerja nggak dok? Jadi seperti medical check up mungkin ya dok ya? MCU ya. Iya, kalau di Rumah Sakit Ananda tentu saja bisa ya MCU-nya. Jadi biasanya pemeriksaan untuk kesehatan itu kita sebut dengan medical check up. Medical check up-nya apa aja sih? Itu banyak banget. Jadi bisa dari wawancara untuk mengetahui riwayat penyakit pasien, kemudian pemeriksaan fisik yang head to toe, kemudian yang paling sering dicari ini labnya dok. Pemeriksaan labnya. Cek darah, cek fungsi ginjal, cek fungsi hati, kemudian yang sering cek gula darah, kemudian cek kolesterol, asam urat. Nah, itu di kami bisa dilakukan tergantung dari permintaan teman-teman atau permintaan tempat kerja teman-teman. Tempat kerjanya betul. Jadi bisa ya dok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada keperluan untuk syarat pekerjaan harus menyertakan medical check up, hasil laborat, kemudian pemeriksaan oleh dokter, bisa banget untuk ke Rumah Sakit Ananda. Kemudian untuk selain tes laborat, kemudian wawancara dokter juga bisa ini ya dok ya, kalau butuh seperti cek kepribadian, tes kepribadian, kemudian untuk sekolah misalkan tes kecerdasan, kemudian kalau misalkan masuk kerja mungkin ada psikotes rekrutmen, kemudian promosi jabatan atau rotasi mutasi jabatan, bisa menghubungi klinik psikologi kita di RS Ananda ya. Betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan tambahan lagi nih dok. Nah dok, kalau di IGD berarti ditangani dokter umum aja atau bagaimana ya dok ya? Oke. Kalau di IGD ya, kalau di IGD untuk penanganan awal kita lakukan pemeriksaan oleh dokter umum IGD. Kemudian kalau misalnya pasien itu ada kecenderungan untuk kita rawat inap gitu, atau ada indikasi untuk kita rawat inap, kita akan melakukan konsul kepada dokter spesialis gitu. Di IGD kita juga kan ada dokter yang standby ya gitu, ada dokter spesialis yang berjaga, misal dokter penyakit dalam atau dokter bedah gitu, sudah terjadwal. Jadi untuk semua kasus yang datang ke IGD dan ada indikasi untuk dirawat inap, pasti kita juga akan konsul ke dokter spesialis. Ya. Berarti tetap ya teman-teman, kalau seandainya masuk ke IGD tetap awal ditangani oleh dokter umum dulu ya dok ya, baru setelah itu kalau misalkan ada keperluan untuk misalkan rawat inap, kita harus konsul penyakitnya yang bukan kompetensi dokter umum, baru kita konsulkan ke dokter spesialis. Oke. Nah selanjutnya ada pertanyaan lagi? Mungkin kita sharing aja dok. Kira-kira kalau saya nih jadi pasien gitu ya, kira-kira kalau dokter Regia lagi jaga, biasanya gimana nih dok? Berapa lama sih diceknya di IGD? Apakah lama? Misal saya masuk, ternyata saya indikasi rawat inap, lama nggak tuh dok di IGD-nya? Di IGD-nya, oke. Jadi gini ya teman-teman, gini dok. Kalau misalkan saya menerima pasien di IGD, tentunya kan
pemeriksaan pasti langsung dilakukan ya dok ya. Pertama anamnesis oleh perawat terlebih dahulu, meliputi pemeriksaan tanda vital dan keluhan secara umum dulu nih dok. Baru nanti disampaikan ke dokter umum yang jaga. Nah baru setelah itu kalau seandainya sudah kami terima infonya, biasanya langsung saya datangin nih dok pasiennya untuk menanyakan keluhannya apa, riwayat penyakitnya, yaitu dengan anamnesis ya. Kalau udah di anamnesis selanjutnya saya lihat nih dok, kira-kira dari pemeriksaan fisiknya, anamnesisnya itu memerlukan pemeriksaan laborat atau tidak gitu ya. Laborat itu meliputi misalkan darah, seperti yang tadi dokter Citra udah jelaskan ya, ronsen, atau misalkan butuh swab antigen untuk misalkan harus rawat inap, atau mungkin pemeriksaan yang lainnya seperti pemeriksaan EKG dan lain-lain ya. Nah setelah itu baru saya konsulkan nih dok ke dokter spesialis. Biasanya kalau seandainya langsung ada jawaban, langsung saya infokan nih dok ke perawat, kemudian kepada pasiennya kalau sudah ada jawabannya nih seperti apa, apakah ada tambahan obat, bisa langsung masuk rawat inap atau harus observasi di IGD dulu, karena nggak semua pasien nih dok bisa langsung masuk ke ruangan rawat inap ya. Jadi seperti harus diobservasi di IGD dulu sampai kondisinya stabil, baru aman boleh kita pindahkan ke ruangan gitu. Nah untuk lamanya sendiri itu tergantung sih dok sebenarnya. Kalau seandainya pasiennya memang agak banyak, apalagi untuk pemeriksaan laborat itu kan biasanya kita melihat dulu ya dok ya, antriannya dari poli banyak atau tidak, kemudian dari IGD banyak atau tidak, karena laboratorium kita itu sistemnya terintegrasi jadi satu lokasi ya dok ya. Jadi dicek di satu tempat, yang mana nggak hanya dari pasien IGD aja nih dok, banyak dari pasien mana-mana juga. Nah kalau seandainya hasilnya sudah keluar, pasti secepatnya langsung saya informasikan ke dokter spesialis terkait mengenai hasilnya seperti apa dan apakah membutuhkan rawat inap atau tidak gitu. Nah untuk berapa lamanya sih sebenarnya bervariasi ya dok ya, betul, tergantung dari kasusnya, betul, tergantung kasusnya seperti apa, terus apa situasi di IGD pada saat itu dan di rumah sakit lagi ramai atau tidak nih. Tapi yang jelas kita selalu mengoptimalkan untuk pelayanan yang cepat tentunya untuk pasien gitu ya. Paling itu sih dok. Siap. Ada pertanyaan lagi sepertinya dok. Oh ada pertanyaan lagi. Oke. Dok, kalau untuk ganti perban bekas luka operasi atau sakit lain apa bisa ya dok? Oke. Kalau untuk ganti perban ya dok gitu ya, seperti yang tadi saya bilang di depan, IGD pasti akan menerima semua penyakitnya gitu. Jadi untuk mengganti perban pun di IGD bisa seperti itu. Tinggal kalau misalnya lagi rame nih gitu ya, mohon menunggu dulu gitu ya, karena namanya situasi IGD kan karena tidak bisa diprediksi ya, kadang banyak pasien yang gawat darurat. Nah kalau yang seperti itu kan kita harus mendahulukan itu dulu, karena kalau ganti perban itu adalah yang tidak gawat dan tidak darurat ya, jadinya respon kami mungkin agak menunggu sebentar, betul. Tapi pada dasarnya IGD kami menerima semua pasien. Iya betul. Jadi kalau misalkan mau ganti perban, itu bisa banget untuk datang ke IGD Rumah Sakit Ananda teman-teman ya. Oke, nah paling ada pertanyaan lagi, Mbak? Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ya dok ya, mungkin pertanyaan terakhir juga. Ini dok, tadi dijelaskan untuk IGD itu bagi pasien gawat dan darurat itu bedanya apa ya dok ya? Tadi sudah sempat dijelaskan ya dok ya, boleh dijelaskan ulang? Jadi kalau bedanya gawat dan darurat itu, kalau gawat itu mengancam jiwa ya dok gitu. Jadi misal contoh nih pasien yang sering nih bapak-bapak usianya sekitar 40 tahun ke atas gitu ya, mengeluh nyeri dada nih sebelah kiri, kemudian nyeri dadanya seperti tertindih gitu ya, terus nah itu sebuah contoh kasus yang gawat dan darurat gitu. Kenapa sih ya? Karena nyeri dada yang kita curiga keserangan jantung itu adalah sebuah emergency gitu, jadi harus ditangani segera. Terus misal kasus contoh yang kuning ya, yang darurat tapi tidak gawat ya dok, betul ya? Betul. Nah itu contoh misal nyeri hebat di perut gitu, yang
skornya nih misal dari 1 sampai 10 itu 10 gitu ya atau 7 gitu ya. Nah, itu kasus yang darurat tapi tidak gawat. Jadi itu kan suatu keluhan yang sudah cukup mengganggu pasien ya, betul, gitu. betul. Tapi dan berpotensi untuk mengalami perburukan, seperti itu contohnya. Kemudian untuk kasus yang tidak gawat dan tidak darurat, itu contohnya misal pasien datang demam 1 hari gitu. Nah, itu tidak gawat dan tidak darurat. Itu contoh untuk kasus yang triasenya hijau. Oh gitu. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya untuk penjelasan mengenai perbedaan kasus gawat, kasus darurat sama kasus gawat darurat itu seperti apa sih? Gitu ya. Oh, ternyata masih ada pertanyaan lagi, Dok. Satu lagi ini. Dok, kalau ke IGD Ananda hubungi kemana ya, Dok ya? Oke, jadi tadi kan sudah sempat dijelaskan juga ya kalau seandainya ada kondisi kegawat daruratan di rumah ya, Dok ya, terus kita nggak ada akses transportasi, kemudian lagi nggak ada kendaraan gitu ya, bisa banget untuk menghubungi nomor berikut ya teman-teman ya, 0281 624 170. Nah, itu biasanya kita bisa melakukan penjemputan ke rumah pasien. Nah, kalau misalkan nanti di rumah saat kita periksa oleh dokter umum dan oleh perawat ternyata membutuhkan penanganan segera di IGD, maka akan langsung kita arahkan untuk ke IGD Ananda untuk dilakukan penanganan segera. Iya, kita juga ada layanan home care ya, Dok. Oh iya betul dong, layanan home care. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sekiranya masih ragu nih untuk ke IGD tapi juga bingung nih apakah ini kasus gawat darurat atau bukan ya, bisa menghubungi home care Ananda gitu. Iya, betul. Bisa juga buka di website kita ya, anandahomecare.com. Bisa buka di website kita atau di Instagram kita pun ada untuk informasi home care ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya butuh perawatan di rumah gitu ya, seperti misalkan kasus kebidanan juga bisa ya, Dok ya, dirawat di rumah, kemudian untuk ganti perawatan luka di rumah itu bisa banget hubungin home care RS Ananda. Iya, betul sekali. Oke, ini udah nggak kerasa ya, Dok ya, udah setengah jam berbincangnya ya. Terima kasih banyak Dokter Citra untuk ilmu-ilmunya hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya, betul. Kalau seandainya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh banget mengajukan di kolom komentar kami di Instagram atau langsung tanya ke nomor Ananda, gitu ya. Kemudian, langsung kita tutup aja ya, Dok ya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa besok juga ada acara ini ya, Dok ya, talk show lagi ya mengenai kegawatan tentang hernia. Tentang hernia teman-teman ya, dengan narasumber Dokter Cindy, spesialis bedah. Nah, teman-teman yang mungkin pengen menambah ilmunya nih tentang hernia itu apa sih, boleh banget besok langsung pantengin Instagram Rumah Sakit Ananda. Atau misal punya keluhan benjolan gitu ya, daripada penasaran coba cek aja Instagram kita besok, siapa tahu dia hernia. Wah, gawat dong. Betul banget. Sampai jumpa besok hari teman-teman semuanya, semoga sehat selalu.